Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah pengembangan aplikasi basis data. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang persiapan dan konfigurasi praktikum kita, di mana nanti kita akan mencoba untuk membuat suatu aplikasi berbasis web sederhana untuk mengelola data mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk persiapan praktikumnya, saya sarankan teman-teman untuk menginstal kode editornya itu Visual Studio Code. Ya, ini kita seragamkan aja supaya nanti kita bisa mengerjakannya bareng-bareng. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bekerja dengan snippet. Jadi snippet ini adalah kode untuk mempermudah teman-teman dalam pengodingan. Ya, snippet ini nanti kita akan menggunakan template. Templatenya itu sudah saya upload di dalam LMS, namanya html.json. Nanti silahkan teman-teman download ya. Nanti kita akan menggunakan template tersebut ke dalam snippet. Selanjutnya ada yang namanya extensions interlopens. Jadi extensions ini akan memberitahukan kita kalau kita ada salah dalam ngoding PHP. Baik, siapkan saja dulu untuk menginstal Visual Studio Code dan jangan lupa untuk mendownload html.json. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, nanti kalau misalkan Visual Studio Code-nya sudah terinstall, tampilan akan seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah install, pastikan Visual Studio Code kalian sudah terupdate. Caranya kita klik Help, kemudian kita cek for updates ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah terupdate, dia akan keluar informasi seperti ini. Ya, there are currently no updates available. Nah, berarti ini sudah terupdate Visual Studio Code-nya. Kemudian, supaya nanti memudahkan teman-teman dalam pengetikan coding, kita membutuhkan snippet. Ya, snippet seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, adalah kode untuk mempermudah teman-teman untuk mengoding ya. Misalkan saya membuka lembar kerja baru, saya klik new file, kemudian saya pilih text file built-in, kemudian saya ketikkan PHP, kemudian saya pencet tombol tab. Nah, masalahnya maunya kan enak gitu ya kalau misalkan saya ketikkan PHP, kemudian langsung keluar tag PHP. Nah, itu kita harus buat dulu snippetnya. Bagaimana caranya? Kita klik menu file, kemudian ke preferences, kemudian configure user snippet, selanjutnya kita pilih new global snippet file. Kita masukkan saja namanya html.json. Kita enter. Nah, di sini kalian akan dikasih template untuk membuat snippetnya. Kalian nggak perlu ketik apa-apa. Saya sudah buatkan template-nya ya. Ini diblok aja, dihapus semua. Nanti kalian tinggal pastekan aja isi dari html.json yang sudah kalian download di LMS. Ini kalian buka ya. Saya bukanya pakai Notepad++, bisa Notepad biasa juga bisa. Ini saya Ctrl A, kemudian saya copy, kemudian saya ganti isinya file tadi. Ya, saya ganti Ctrl P gitu ya. Kemudian saya save. Nah, kemudian kita kembali ke dalam lembar kerja yang tadi. Kita ketikkan PHP, kemudian kita pencet tombol tab. Nah, ini sudah secara otomatis keluar tab PHP-nya. Nah, berarti sudah berfungsi ya. Jadi gampang kalau misalkan mau dibutuhkan. Nah, di PHP itu kalau mau membuat variabel itu adalah siku tanda tanya PHP, kemudian echo, kemudian $nama. Ini ya, itu kalau mau buat variabel. Nah, si PHP echo-nya ini, dia fungsinya itu sama dengan, simbol sama dengan, gitu ya. Si PHP echo-nya ini bisa kita ganti dengan sama dengan. Nah, seperti itu ya. Nah, cuma ribet nih, kita ngetiknya kalau misalkan siku, kemudian tanda tanya, kemudian sama dengan. Nah, itu template-nya sudah saya sediakan. Kita ketikkan saja php, kemudian tab. Nah, terus tinggal kita masukkan nama variabelnya. Tadi nama variabelnya apa? Nama variabelnya adalah nama. Nah, sudah sama ya, seperti yang di atas ini. Jadi, itu untuk mempercepat dan mempermudah dalam pengetikan. Nah, kemudian kita mau membuat sebuah elemen inputan. Ya, misalkan saya mau
buat HTML. Caranya saya ketikkan tanda seru, kemudian saya tab. Nah, ini sudah otomatis membuka kerangka HTML ya. Di bodinya ini saya ketikkan form. Saya mau membuat form, kemudian tab. Kemudian di dalam formnya itu saya mau membuat label, kemudian saya tab. Ini for-nya saya hapus saja. Nah, kemudian di dalam labelnya itu saya ingin membuat input teks gitu ya. Nah, kemudian name-nya itu username. Saya mau membuat nama labelnya itu username. Ini ya. Cuma kan ini lama nih kita ngetiknya. Nah, itu sudah saya buatkan lagi template-nya. Template-nya itu adalah kata kuncinya form L. Nah, form L itu adalah form element. Ya, kita tap aja. Tap. Nah, cepat kan? Jadi nggak perlu lama. Ini sudah langsung jadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal extension ya. Extension ini seperti plugin. Kalian bisa cek ya, sebelah kiri ini ada gambar seperti ini ya. Ini namanya extensions, kita klik, kemudian kita ketikkan nama IntelliPens gitu ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita install. Nah, kalau sudah berhasil ada tulisan uninstall ya, ada tulisan uninstall itu berarti sudah sukses terpasang. Nah, kemudian kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu yaitu di bagian sini. Ya, kita masuk lagi ke dalam extensions ya. Kemudian kita ketikkan si built-in PHP ini. Nah, kita pilih PHP language picker. Kemudian kita disable ya, kita disable. Kemudian kita lakukan reload require biar Visual Studio Code-nya di reload. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin mencoba membuat function gitu ya, membuat function. Saya buka tab dulu. Kemudian saya mau mencoba membuat function. Coba ya, coba gelar nama gitu ya, gelar nama Viva. Ini saya save. Coba gitu ya. Ya. Nah, kalau saya sorot ke sini ya, sorot ke dolar nama, nah ini keluar informasi di atasnya ya, simbol dolar nama is declared but not used. Jadi simbol dolar nama ini sudah kita deklarasikan tapi kita tidak gunakan. Jadi IntelliPens ini yang akan memberitahu kita kalau misalkan kita ada kesalahan dalam coding. Selanjutnya, yang terakhir, kita coba aktifkan kode formatternya, supaya ketika kalian nge-save filenya, codingan kalian itu otomatis dirapihkan. Caranya, kalian buka konfigurasinya, yaitu file, kemudian selanjutnya preferences, dan setting. Kemudian pada bagian tab size, ya, ini kita rubah jadi 2. Ini tadinya itu 4, kemudian kita rubah jadi 2. Nah, selanjutnya kita ketikkan format di search settingnya ini. Format gitu ya. Nah, pada format on save-nya ini silahkan di checklist ya. Default-nya ini nggak di checklist. Nah, silahkan teman-teman checklist. Nah, supaya kalau kalian nge-save file itu otomatis dirapikan. Cara ngeceknya, kita coba ke sini ya. Saya mau membuat function. Coba gini ya. Kita berantakin aja. Coba ini saya naikkan ke atas gitu ya. Kemudian kita save. Nah, tadi yang ini ya, kita save. Nah, ini kan di atas semua. Ini ya. Buka kurung tutup kurungnya kan di atas semua. Kemudian kita save. Nah, itu nanti secara otomatis dirapikan oleh Visual Studio Code-nya. Nah, itu adalah kegunaan dari kode formatter.
Baik, ini untuk pertemuan ketiga kita. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah sebuah form yang dapat terkonek ke database. Oke, baik, pertemuan ketiga ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.